Horas bagi kita semua, warga jemaat Gereja Kristen Protestan Angkola dan simpatisannya dimanapun berada. Hari ini kita akan memulai semua rangkaian kegiatan kita. Sebelum kita mulai semua rangkaian kegiatan kita akan dibekali dengan firman Tuhan. Sebelum memulainya, kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi bahan renungan kita tertulis dalam kitab Injil menurut Yohanes pasal yang ke-6 ayat yang ke-35. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar serta memelihara kebenaran firman Tuhan. Tema yang akan kita renungkan dalam hari ini ialah akulah roti hidup. Perkataan akulah roti hidup hendak menjelaskan kepada kita sebuah pernyataan dari diri Yesus yang hendak menyatakan bahwa dirinya adalah roti yang hidup. Membedakan dari roti-roti lain yang ada di dunia. Kalau roti dunia itu hanya mengenyangkan jasmani saja. Tetapi roti hidup akan mengenyangkan selama-lamanya. Kenyang bukan artian fisik, tapi kenyang artian rohani. Yesus bukan hanya memberi kekenyangan secara jasmaniah, tetapi Yesus hendak memberi kekenyangan kehidupan yang kekal. Ini yang menarik dari teks ini. Jadi ketika Yesus berkata akulah roti hidup, dia hendak menyatakan bahwa manusia tidaklah hanya hidup dengan roti jasmaniah, tapi juga harus memerlukan roti hidup, roti rohaniah. Ini yang menarik. Kata akulah roti hidup merupakan kata pertama dari 7 perkataan Yesus di kayu salib. Dan roti hidup menjadi awal dari 7 pernyataan itu. Kalau kita lihat nanti 7 pernyataan itu, dia berkata akulah roti hidup, akulah terang dunia, akulah pintu, akulah gembala yang baik, akulah kebangkitan, akulah jalan dan kebenaran, dan akulah pokok anggur yang baik. Itu 7 pernyataan Yesus. Lalu yang kita bahas sekarang pada bagian yang pertama, akulah hidup. Nah, akulah roti hidup. Akulah roti hidup merupakan sebuah pernyataan Yesus yang pernah dirujuk oleh perjanjian lama. Dalam perjanjian lama itu sudah pernah dinubuatkan atau dikatakan bahwa akulah merujuk kepada perkataan Tuhan. Dalam Keluaran pasal 3 ayat 14 Allah berkata, "Aku adalah aku." Ini adalah pernyataan yang menunjukkan bahwa penegasan diri Yesus pada identitasnya sebagai Allah yang diutus ke dunia memberikan roti hidup. Penting untuk kita simak dari teks ini kata sandang ho, dalam bahasa aslinya ho artos. Kata sandang ho itu menunjukkan bahwa hanya Yesuslah satu-satunya roti hidup di dunia ini. Tidak ada yang lain yang memberi roti hidup. Itu artinya kata ho artos, Yesuslah satu-satunya yang mampu memberikan kehidupan yang kekal. Yesuslah yang mampu memuaskan, mengenyangkan kehidupan yang kekal kepada orang yang ada di dunia ini. Artinya kata ho artos itu menjadi sifat dari Yesus yang akan mengenyangkan secara rohani, akan memberikan kehidupan yang kekal kepada setiap orang. Itu menunjukkan bahwa Yesus bukan datang hendak memenuhi kebutuhan jasmaniah saja, tetapi Yesus
akan lebih daripada membutuhi kebutuhan jasmani, tetapi membutuhi kebutuhan rohaniah kita, batiniah kita. Bukan berarti Yesus tidak memerlukan kebutuhan jasmani. Yesus pasti membutuhkan kebutuhan jasmani. Tetapi itu bukan tujuan utamanya. Tetapi Yesus hendak mengenyangkan rohani kita. Kekenyangan rohani kita sampai kehidupan yang kekal. Itu yang menarik dari teks ini. Kalau dikatakan Yesus, akulah roti hidup, itu berarti Yesus hendak mendeklarasikan bahwa pusat kehidupan universal adalah Yesus. Pusat kehidupan universal dunia ini adalah Yesus. Jadi kalau dia berkata akulah roti hidup, itu menunjukkan bahwa dirinya lah pusat kehidupan universal yang ada di dunia ini. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana caranya supaya kita mendapatkan roti hidup itu? Kalau Yesus itu adalah roti universal yang memberi kehidupan, pusat kehidupan, roti yang memberi kekenyangan kepada rohani kita. Bagaimana caranya supaya saya, Bapak, Ibu, semua warga jemaat mendapatkan roti hidup itu? Ada dua cara. Yang pertama, kita datang kepada Yesus. Dan yang kedua, kita percaya kepada Yesus. Kedua hal ini sebenarnya sama. Kalau orang yang sudah datang pasti percaya kepada Yesus. Tapi ternyata orang yang datang belum tentu percaya. Itu yang dikaji, diulas oleh Yohanes dalam teks ini. Kalau kita baca ayat-ayat selanjutnya. Ada banyak orang yang datang kepada Yesus tapi hanya ingin mendapatkan makanan jasmaniah saja. Karena teks ini berbicara soal memberi makan 5.000 orang. Setelah itulah Yesus berkata, akulah roti hidup. Karena ada orang banyak salah kaprah, salah motivasi datang kepada Yesus. Hanya datang mencari berkat jasmani. Itu salah. Yesus hendak berkata, akulah roti hidup. Bahwa kamu boleh mencari hidup di dunia ini untuk sementara. Tapi hal yang terbaik ialah mencari hidup yang kekal. Itu yang menarik dari teks ini. Berarti yang Yesus katakan ialah datang kepadaku. Tapi percaya maka lengkaplah kedatangan kita menikmati roti hidup itu. Jadi kalau kita datang kepada Yesus dan mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita adalah orang-orang yang sudah kenyang, sudah puas. Ini menarik untuk kita kembangkan. Lalu orang pasti bertanya, kalau saya sudah datang dan percaya kepada Yesus, apakah ada dampaknya dalam hidupku? Oh iya. Orang yang datang dan percaya kepada Yesus itu mempunyai dampak. Dampaknya apa? Yang pertama, dia tidak akan lapar lagi dan tidak akan haus lagi. Itu dalam ayat 35b dalam teks kita. Setiap orang yang datang dan percaya kepada Yesus, maka dia tidak lapar lagi dan tidak haus lagi. Artinya dia sudah selamat di bumi dan selamat sampai ke sorga. Menarik. Jadi jangan sia-siakan datang dan percaya kepada Yesus. Karena apa? Karena kita akan dikenyangkan dan tidak akan haus lagi. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Kita tidak akan dibuang Tuhan. Dalam ayat yang ke-37b, Yesus berkata, aku tidak akan membuang engkau. Artinya banyak orang rupanya yang datang kepada Yesus, Tuhan Yesus tolak. Karena apa? Kita tidak sesuai dengan apa yang kita sebut. Percaya kepada Yesus, tapi perangai kita adalah perangai orang yang melawan Tuhan. Yesus tidak mau menerima orang yang seperti itu. Tapi kalau kita datang kepada Tuhan, tunduk kepada Tuhan, maka ikuti dan lakukan perintahnya. Itulah yang akan dikenyangkan Tuhan. Orang yang diterima Tuhan dan tidak akan dibuang Tuhan. Karena itu, entah apapun keberadaan kita, entah apapun persoalan kita, bawalah kepada Yesus. Maka Yesus akan menolongmu. Maka Yesus akan menerimamu. Yesus tidak akan pernah memandang seberapa kotorkah kita, seberapa banyakkah dosa kita. Yang penting datang kepadanya, percaya kepadanya. Maka kita akan memakan roti hidup itu. Yesus berkata, makanlah dan minumlah. Perbuatlah demikian. Itu artinya ketika kita menerima Yesus, datang kepada Yesus, makan darah, minum darah dan makan tubuh Kristus. Maka tubuh kita akan kuat seperti Yesus menanggung beban dan derita, memikul salib. Dan ketika kita meminum darah Kristus, maka darah kita disucikan. Sehingga kita menjadi
orang yang kudus, orang yang suci, melakukan kehendak Tuhan. Karena itu, terimalah roti hidup yang tidak hanya mengenyangkan jasmani kita, tetapi juga mengenyangkan rohani kita. Makanlah roti hidup itu, maka pemilik kehidupan itu akan memberikan kita kekenyangan. Tidak akan lapar lagi, tidak akan haus lagi. Makan dan minumlah dagingku, minumlah darahku, makanlah dagingku. Itu berarti Yesus hendak menyatu dengan diri kita. Untuk apa? Mampu kuat menanggung salib kita, mewartakan kasih Allah. Maka akulah roti hidup menjadi jaminan bagi kita. Allah tidak membiarkan kita dalam perjalanan arak-arakan kita menuju surga kekekalan. Allah mencukupkan makanan dan minuman kita. Allah menjamin, menggaransi hidup kita selama di dunia hingga tiba di surga. Selamat berkarya untuk Tuhan. Yakinkan kita datang kepada Tuhan dan percaya kepadanya untuk menikmati roti hidup itu. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena roti hidup itu telah datang bersama kami. Kami datang dan percaya kepadanya supaya kami tidak lapar dan tidak haus selama kami di dunia ini. Bahkan kami sampai ke surga kekekalan itu. Terpujilah Engkau Bapa. Kami akan mulai hari kami dengan mengandalkan nama Yesus yang adalah roti hidup dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa kekal sepanjang masa. Amin. Selamat menikmati karya Tuhan dan berkarya untuk Tuhan. Dan tetap jaga kesehatan dan terus melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Horas, horas, horas.